Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, akhirnya Yun Xiao dan yang lain memasuki formasi teleportasi. Tetapi mereka berpisah di kota Yufeng. Yun Xiao, Li Feiyu, dan Mo Xiaochuan pergi ke kota Songyue, sementara Mo Huayuan dan Xuan Ji pergi ke wilayah suci. Mungkin akan butuh waktu lama lagi sampai mereka kemudian bertemu. Nah, sekarang kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 10. Begitu tiba di kota Songyue, Yun Xiao dan yang lain bisa melihat bahwa ada begitu banyak prajurit yang berdiri di sekitar formasi teleportasi. Ini cukup mengejutkan. Bahkan Li Feiyu pun terkejut. Apa ini kota Songyue? Tampaknya kota ini tidak seperti yang pernah kudengar, kata Yun Xiao. Li Feiyu belum sempat menjawab pertanyaan Yun Xiao. Kemudian terdengar teriakan dari seorang laki-laki sehingga mengalihkan perhatian Li Feiyu. Tuan Muda Li telah kembali! Tuan Muda Li telah kembali! Seru orang itu. Mendengar teriakan ini, Yun Xiao pun tersenyum. Sepertinya kita tiba di tempat yang tepat. Saudara Li, sepertinya mereka membuat semua ini sebagai sambutan meriah untukmu. Mendengar itu, Li Feiyu pun tersipu malu. Tuan Muda Yun, kamu sungguh membuatku malu. Mari kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Setelah itu, Li Feiyu mengatakan beberapa hal dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun kebanyakan para prajurit di sana tidak tahu, mereka hanya menjalankan tugas. Jadi Li Feiyu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sampai akhirnya, seorang pria paruh baya berlari menghampiri Li Feiyu. Tuan Muda Li, akhirnya kamu kembali. Saya sangat khawatir. Saya takut terjadi sesuatu padamu. Ayo kembali. Saat ini wakil master menara pasti sangat khawatir, kata orang tua itu. Tetua Ren, kata Li Feiyu yang mengenali orang tua ini. Tetua Ren, mengapa ada begitu banyak orang di sekitar formasi ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kalian sedang membuat pertunjukan? Pertunjukan? Siapa yang berani menganggap semua ini sebagai pertunjukan? Katakan pada saya dan saya akan membuat orang itu berjalan sambil merangkak, kata Tetua Ren. Mendengar itu Yun Xiao pun tertawa. Haha, sungguh luar biasa. Menara 10.000 harta karun sungguh mendominasi. Li Feiyu menghela nafas sejenak. Lalu dia buru-buru memperkenalkan. Tuan Muda Yun. Beliau adalah Tetua Ren, tetua ke-7 dari Menara 10.000 harta karun. Dan Tetua Ren, mereka berdua adalah teman baikku, Tuan Muda Yun dan temannya. Aku sebelumnya bertemu mereka dalam perjalanan menuju kemari. Jika bukan karena bantuan mereka, aku khawatir aku masih terjebak di kota Yufeng. Di sini, Li Feiyu tidak memperkenalkan Mo Xiaochuan, karena memang Li Feiyu itu belum pernah mendengar tentang Mo Xiaochuan sebelumnya. Dia hanya tahu kalau Mo Xiaochuan itu adalah seorang ahli yang hebat. Tetua Ren lalu berkata, "Oh, dari kota Yufeng. Tidak heran saya tidak bisa menemukan Anda. Bahkan setelah mengirim begitu banyak ahli ke setiap sudut wilayah utara. Apa yang sebenarnya terjadi?" Li Feiyu lalu menjelaskan secara singkat kondisi yang dia alami selama di kota Yufeng. Sekaligus juga tentang kejadian selama mereka ada di kota Yufeng. Oh, sungguh luar biasa.
Anda bertemu murid dari Tuan Yuan Gaohan. Kalau begitu, yang ada di sini pasti adalah saudaranya, Tuan Mo Xiaochuan, kata tetua Ren dengan antusias. Mo Xiaochuan pun tersenyum. Informan dari menara 10.000 harta karun memang luar biasa. Kalian ternyata bahkan mengetahui informasi tentang diriku. Li Feiyu pun terkejut. Tetua Ren, apakah kamu tahu sesuatu tentang mereka? Mendengar itu Tetua Ren tertawa. Tidak banyak yang saya tahu, namun saya pernah mendengar bahwa Tuan Mo Huayuan adalah seorang jenius yang diangkat sebagai murid oleh Tuan Yuan Gaohan. Dia juga adalah anggota keluarga Mo dari kota besi hitam. Sementara Tuan Mo Xiaochuan bahkan jauh lebih terkenal, walaupun saat ini mungkin sudah banyak yang melupakannya. Oh, sungguh? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang Tuan Mo Huayuan dan juga Tuan Mo Xiaochuan? Li Feiyu tampak mengerutkan kening. Semua itu terjadi karena kalian memang beda generasi. Saat ini Anda dikenal sebagai salah satu dari 4 keajaiban wilayah utara. Sementara Tuan Mo Huayuan dikenal sebagai jenius di bidang alkemis beberapa tahun yang lalu. Sementara Tuan Mo Xiaochuan memiliki reputasi yang jauh lebih besar sekitar 15 tahun yang lalu. Tuan Mo Xiaochuan adalah salah satu murid dari pemegang peringkat ketiga di dunia bela diri. Peringkat ketiga? Li Feiyu bergetar. Dia memang belum pernah melihat secara langsung pemilik peringkat ketiga, tetapi namanya sudah menjadi legenda. Maka Li Feiyu tahu dia adalah Gu Feiyang. Siapa orang di dunia bela diri yang tidak mengenal Gu Feiyang? Sosok yang begitu sombong dan disebut sebagai matahari di langit. Sementara para murid-muridnya juga dikenal sebagai rembulan di sisi yang lain. Tetua Ren kini tampak menghela nafas panjang. Li Feiyu sekarang mengerti alasan mengapa Mo Xiaochuan menjadi begitu kuat. Tapi, setelah mengetahui latar belakang Mo Xiaochuan, hal ini justru menyisakan satu pertanyaan. Siapa Yun Xiao sebenarnya? Kenapa dia sampai begitu dihormati oleh Mo Xiaochuan? Padahal, Yun Xiao juga bukanlah anggota dari keluarga Mo. Lantas siapa dia? Ketika memikirkan ini, Li Feiyu merasa sakit kepala. Sementara Mo Xiaochuan tiba-tiba tertawa. Sudahlah, itu hanya kejadian lama. Mari lupakan itu. Tetua Ren tertawa. Tuan Mo Xiaochuan memang benar-benar berpikiran terbuka. Kalau begitu, saya dan Tuan Muda Li mohon izin untuk undur diri sekarang. Ada beberapa hal yang masih harus kami urus. Tetua Ren bersikap sopan. Tunggu, Tuan Muda Yun. Mengapa kamu tidak datang ke menara kami? Kami pasti akan memberikan sambutan yang layak sebagai tuan rumah, kata Li Feiyu yang merasa tidak boleh membiarkan Yun Xiao pergi begitu saja. Yun Xiao pun tampak terkejut walau hanya sejenak. Lalu dia menjawab, "Tidak perlu. Saat ini ada urusan yang harus aku selesaikan. Oleh karena itu, kami akan pergi sekarang. Mari bertemu lagi di lain waktu. Lagi pula, kita sama-sama berada di kota Songyue. Jadi, mungkin saja kita akan segera bertemu." Li Feiyu tampak mengerutkan kening. Lalu dia berkata, "Kota Songyue terlalu besar. Saya khawatir kalau Tuan Muda Yun tersesat. Bagaimana jika aku pergi menemanimu?" Li Feiyu sebenarnya hanya khawatir karena dua orang ini sangat hobi membuat masalah.
Jadi dia takut kalau mereka akan membuat masalah di kota Songyue. Padahal saat ini kota Songyue sedang dalam masa-masa penting. Tetua Ren tidak terlalu paham dengan niat Li Feiyu. Tetapi karena Li Feiyu begitu bersikeras, maka Tetua Ren pun ikut mendukungnya. Apa yang Tuan Muda Li katakan ada benarnya. Bagaimana jika Anda berdua ikut bersama kami ke Menara 10.000 Harta Karun? Anda berdua dapat beristirahat di sana. Saya juga pasti akan mengirim orang untuk menemani Anda berdua selama berada di kota Songyue. Mendengar itu, Mo Xiaochuan mencibir. Mengapa aku merasa kalau mengikuti kalian adalah bahaya yang sesungguhnya? Sudahlah, Tuan Muda Yun, ayo kita pergi. Kita tidak perlu membuang waktu untuk orang-orang ini. Tentu, jawab Yun Xiao yang kemudian berbalik. Melihat sikap mereka berdua, Tetua Ren mendengus. Kalian berdua benar-benar berani. Sampai-sampai kalian tidak memberi wajah pada Menara 10.000 Harta Karun. Tetua Ren kini sedikit memberikan ancaman dari perkataannya. Namun Yun Xiao, dia tampak santai dan berkata, Tetua Ren, aku hanya akan memperingatkanmu satu kali. Kalau kau terlalu memaksa, jangan salahkan aku kalau kemaluanmu akan patah. Kata-kata ini sungguh mengejutkan semua orang. Apalagi yang dikatakan itu adalah tetua ketujuh. Kemudian dalam sekejap, para prajurit kini sudah bersiap menyerang. Dan mereka semua mengacungkan senjata ke arah Yun Xiao dan Mo Xiaochuan. Melihat hal ini, Mo Xiaochuan mencemooh. Para sampah tak berguna. Apakah kalian juga mau kalau kemaluan kalian dipatahkan? Li Feiyu pun terkejut. Walaupun di kota Yufeng mereka bisa begitu sombong, tapi saat ini mereka sedang ada di kota Songyue, di mana ada banyak kekuatan yang bisa saja mengepung mereka dalam sekejap. Tapi meski begitu, Li Feiyu tidak berani macam-macam. Dia segera memberi perintah pada semua orang. Kalian jangan terlalu emosional. Turunkan senjata kalian sekarang. Mendengar itu, semua orang mau tidak mau mengikuti perintah dari Li Feiyu. Setelah menghela nafas sejenak, Li Feiyu berkata, Tuan Muda Yun, maafkan kami. Tetapi Tetua Ren sesungguhnya hanya mengundang kalian dengan niat baik. Jika memang Tuan Muda Yun tidak berkenan, maka kami tidak akan memaksa. Tuan Muda Yun, kita adalah sahabat seperjalanan. Maka, aku merasa punya tanggung jawab untuk menjamin keselamatanmu. Kalau begitu, nanti saat kamu dalam masalah, jangan melupakan aku. Namun ada satu pertanyaan lagi yang ingin kuajukan padamu. Sebelum kamu pergi, bisakah kamu mengatakan apa sebenarnya tujuanmu datang ke kota ini? Mendengar itu Yun Xiao tersenyum. Saudara Li, aku sungguh berterima kasih atas niat baik dan perhatianmu. Tenang saja, jika aku dalam masalah, aku pasti akan menggunakan namamu dengan baik. Sementara untuk tujuanku, aku tidak bisa mengatakannya saat ini. Baiklah, kalau memang begitu. Aku harap Tuan Muda Yun tidak pergi memprovokasi siapapun yang kamu temui di masa depan. Tolong ingat ini atas nama hubungan kita, kata Li Feiyu yang sebenarnya tampak khawatir. Baiklah, aku mengerti. Kalau nanti ada yang memprovokasi kami, maka aku pasti akan menggunakan nama saudara Li. Aku, Tuan Muda Yun, pasti akan mengingat kebaikan saudara Li. Sekarang, karena ada yang harus aku urus, maka aku akan pergi. Selama kita ada di kota Songyue, cepat atau lambat kita pasti akan bertemu lagi. Jadi sampai jumpa,
ketika waktunya tiba. Kata Yun Xiao yang kemudian pergi meninggalkan tempat itu bersama dengan Mo Xiaochuan. Setelah mereka pergi, Tetua Ren bertanya pada Li Feiyu, "Tuan muda, siapa sebenarnya anak itu? Dia hanya di tingkat Martial Emperor bintang 1, tetapi kenapa Mo Xiaochuan sangat patuh padanya? Padahal dalam cerita, Mo Xiaochuan adalah orang yang sombong dan bahkan dia tidak takut memprovokasi orang lain. Namun kali ini, dia sudah seperti pelayan dari Tuan Muda Yun. Siapa sebenarnya identitas asli dari Tuan Muda Yun?" Li Feiyu hanya bisa tersenyum pahit. "Aku juga tidak tahu. Sepertinya kita harus mengerahkan bagian intelijen untuk menyelidiki orang ini secara menyeluruh." "Saya mengerti. Saya pasti akan melakukannya," kata Tetua Ren. Dan setelah itu, mereka berdua kemudian kembali ke menara 10.000 harta karun. Sementara di sisi lain, Yun Xiao dan Mo Xiaochuan yang telah meninggalkan area formasi teleportasi, kini mereka mulai berjalan-jalan di kota Songyue. Suasana di sana sangat hidup, karena memang tempat itu menjadi pusat perbelanjaan di kota Songyue. Selain itu, ada banyak bisnis yang berkembang pesat di tempat itu, sehingga perputaran uang juga menjadi sangat cepat. Yun Xiao tampak berjalan-jalan dan mengamati sekitar, sampai akhirnya dia berhenti di depan seorang wanita tua yang sedang menjual telur teh di pinggir jalan. Dia berkata, "Wanita tua, bisakah kamu memberitahuku di mana kamar dagang Tian Yuan berada?" Wajah wanita tua itu tampak penuh kerutan. Dia pun terlihat bingung dan berkata, "Apa yang Tuan muda katakan? Saya hanyalah seorang wanita tua. Bagaimana saya akan tahu urusan dari orang-orang besar?" Yun Xiao lalu berkata, "Berhentilah berpura-pura. Kultivasimu yang sesungguhnya adalah tingkat Martial Emperor bintang 3. Jangan pikir kamu bisa menipu mataku. Kamu menyembunyikan auramu menggunakan jimat yang kau letakkan di betis. Jadi, cepat beritahu aku jalan menuju kamar dagang Tian Yuan." Wanita tua itu terkejut. "Bagaimana Anda bisa mengetahui segalanya?" Sementara Mo Xiaochuan tertawa. "Kau terlalu mencolok orang tua. Kalau kau ingin berbaur, setidaknya kau harusnya menurunkan kultivasimu dan bukan menghilangkan semuanya. Sudah, cepat katakan saja di mana kamar dagang Tian Yuan. Jangan membuat waktu tuan mudaku habis karenamu." "Ah, saya mengerti," kata wanita tua itu yang kemudian menunjuk ke arah utara. Dia berkata, "Kalian akan menemukan kamar dagang Tian Yuan setelah berjalan sejauh 10 li dari tempat ini. Kalian pasti bisa menemukannya dengan mudah, karena bangunan mereka adalah yang paling megah di sana." 10 li? Seberapa besar kota ini sebenarnya? Tanya Mo Xiaochuan yang tampak terkejut. Lalu wanita tua itu berkata, "Jika Anda bertanya tentang jarak kota ini, setidaknya kota ini memiliki panjang sekitar 100 li dari timur ke barat. Jika aku boleh memberikan saran, kalian bisa membeli kereta yang mengarah ke utara. Di kota ini, kalian bisa pergi dengan mudah menggunakan kereta semacam itu. Jika kalian tertarik, pergilah ke toko yang ada di seberang jalan ini." Yun Xiao tersenyum lalu berkata, "Kalau memang begitu, maka kuucapkan terima kasih." Lalu mereka dengan cepat naik ke kereta dan bersiap pergi. Namun, di saat yang sama, pemilik dari toko ini mengirimkan pesan pada Departemen Intelijen.
Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan bayaran tambahan. Meskipun Yun Xiao sebenarnya tahu akan hal ini, dia tidak terlalu peduli. Sekarang, kereta sudah mulai berjalan. Dan di tengah jalan, Yun Xiao bertanya, "Xiao Chuan, apa pendapatmu tentang serikat dagang?" Mo Xiao Chuan merenung sejenak. Serikat dagang memiliki sumber daya yang besar. Kekayaan mereka bahkan bisa bersaing dengan sebuah negara. Bisa dikatakan mereka sesungguhnya sangat kuat. Yun Xiao lalu berkata, "Benar, jika seluruh serikat dagang bersatu, kekuatan mereka bahkan dapat melampaui 7 negara adidaya dan eksistensinya sebanding dengan tempat perlindungan dan lautan pembentukan jiwa," jawab Yun Xiao dengan acuh tak acuh. Sementara itu, Mo Xiao Chuan terkejut. "Tuan Muda Yun, apa yang Anda maksud? Jika saya menjadi anggota tetap dari serikat pedagang, saya dapat mengontrol inti serikat pedagang dan dapat bersaing dengan kekuatan besar dimanapun di dunia ini." Yun Xiao menyipitkan matanya. Di permukaan, serikat pedagang terlihat seperti tumpukan pasir. Tapi hampir semua kekuatannya di tangan 4 aliansi inti. Dan di antara 4 aliansi inti, ada banyak sekali harta karun dan 4 sekte ekstrim adalah pemimpinnya. Kedua sekte di antara mereka juga mengendalikan lebih dari setengah kekuatan serikat pedagang. Jika kedua sekte ini bergandengan tangan, mereka dapat memimpin seluruh serikat pedagang dan menjadi eksistensi yang kuat. Mo Xiao Chuan terdiam sesaat sebelum akhirnya tertawa. "Tuan Muda Yun, tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Siapapun yang tidak terlibat dalam rencana ini, pasti tidak akan ada yang bekerja sama dengan mereka." Benar, jika keadaannya normal, tetapi suatu hari, jika ada kekuatan eksternal yang datang, maka itu mungkin akan menjadi masalah. "Kekuatan eksternal? Apa maksud Anda?" Mo Xiao Chuan pun bingung. Misalnya saja, beberapa sekte super di utara. Siapa yang tidak mendambakan hubungan dengan serikat pedagang atau wilayah suci? Begitu serikat pedagang berada di bawah tekanan, itu pasti akan menyebabkan persatuan yang besar. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, serikat pedagang berkembang di lingkungan yang santai. Tidak ada yang cukup bodoh untuk menyentuh mereka. Lalu, apa yang akan dilakukan sekte-sekte utara? Mereka akan membiarkan serikat pedagang mengalami gesekan internal. Dan ketika gesekan itu sudah cukup, mereka akan melahap serikat pedagang. Sebaliknya, jika serikat pedagang benar-benar bersatu, maka itu akan menjadi bencana bagi wilayah utara. Tapi Tuan, saya tidak menemukan tren semacam itu untuk saat ini. Selain itu, perebutan kekuasaan semacam ini juga tidak ada hubungannya dengan kita. Yun Xiao kembali menjelaskan, dan pembicaraan mereka terus berlanjut terkait dengan masalah ini. Sampai kemudian, tibalah mereka di tempat yang telah ditentukan. Namun, begitu mereka sampai, seorang prajurit berteriak dari luar, "Siapa kalian? Cepat keluar dari kereta." Yun Xiao lalu menunjukkan token dari perusahaan dagang Tian Yuan. Melihat hal itu, laki-laki yang sebelumnya sangat garang pun berubah menjadi anjing penurut. "Ini tanda anggota kelas tertinggi." Yun Xiao lalu menyimpan token itu dan berkata, "Dalam perjalanan ke tempat ini, aku mengamati bahwa tampaknya ada banyak serikat dagang yang mulai memberikan beberapa batasan ke wilayah tertentu. Mengapa mereka membuat area terlarang di kota sebesar ini?" Prajurit itu tampak masam.
Tamu terhormat, Anda mungkin tidak mengetahui masalah ini, tetapi dua konferensi Serikat Pedagang kali ini jauh lebih intens daripada tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya area terlarang, tapi formasi isolasi juga telah disiapkan untuk melindungi diri dari deteksi dunia luar. Siapapun yang hendak masuk harus diperiksa dengan ketat. Tetapi, karena Anda adalah anggota supreme dari level tertinggi, Anda tidak perlu diperiksa. Namun, Anda tidak bisa masuk saat ini. Laki-laki itu tampak ragu-ragu. Ada apa? Aku hanya ingin menemui Nona Dingling Er, kata Yun Xiao sambil mengerutkan keningnya. Tuan muda baru saja membawa kelompok orang masuk. Dia dengan tegas memerintahkan agar tidak ada yang boleh masuk dengan alasan apapun, kata laki-laki itu dengan susah payah. Tuan muda, apakah dia adalah Ding Peng, adik laki-laki dari Nona Dingling Er? Benar, Tuan. Kami tidak berani melanggar perintahnya. Mohon pengertian Anda, dan Anda bisa menunggu sebentar, karena biasanya ini tidak akan lama, kata prajurit itu. Apa Dingling Er juga ada di antara mereka? Tanya Yun Xiao. Nona Ding juga ada di dalam. Mungkin ada sesuatu yang sedang mereka diskusikan saat ini. Yun Xiao mengerutkan kening. Kalau begitu, biarkan aku masuk. Yun Xiao tanpa ragu melangkah masuk. Tamu terhormat, mohon jangan mempersulit posisi kami. Tolong, tetap berjagalah di luar, kata prajurit itu yang mencoba menghentikan Yun Xiao. Yun Xiao kini tampak menghela nafas sejenak. Dia berkata, "Baiklah, aku tidak akan mempersulit kalian." Lalu, Yun Xiao menyebarkan kekuatan spiritualnya, dan dalam sekejap, dia dan Mo Xiaojuan menghilang dari tempat itu. "Tidak, ini buruk," seru prajurit itu. "Mereka pasti masuk. Cepat beritahu Tuan Muda Ding Peng." Saat ini di aula utama perusahaan dagang Tian Yuan, suasana di tempat itu menjadi sangat suram. Dingling Er duduk di kursi utama, sementara Paman Yu berdiri di belakangnya. Selain mereka berdua, ada 4 prajurit yang berdiri berjajar di belakang lorong Yurong. Mereka tidak kuat, namun setidaknya mereka semua ada di tingkat Martial Emperor. Di sisi lain, seorang pemuda kini tampak menikmati teh di tangannya. Dia juga memiliki 4 orang prajurit yang berdiri di belakangnya. Lalu, salah satu dari mereka yang duduk di sebelah pemuda itu berkata, "Kakak, aku melakukan semua ini untuk membantu kamar dagang Tian Yuan. Kamar dagang ini dibangun oleh ayah, dan aku tidak bisa melihatnya hancur begitu saja." Pemuda yang baru saja bicara itu adalah Ding Peng, adik dari Dingling Er. Sementara itu, tatapan Dingling Er tampak dingin, dan dia berkata pada laki-laki di sebelah Ding Peng, "Tuan Muda Wu, jika ada yang ingin Anda katakan, maka silahkan katakan. Saya akan mendengarkan." Tuan muda yang disebut oleh Dingling Er barusan itu ternyata adalah Wu Yu, tuan muda dari kamar dagang Luo Gu. Wu Yu tersenyum dan dia berkata, "Adik Ling Er masih seperti biasa. Kamu selalu to the point. Kamu belum pernah berubah sejak kompetisi di wilayah Ti. Tidak perlu membahas masa lalu," kata Dingling Er yang langsung menyela. "Jika memang tidak ada lagi yang ingin Anda katakan, Tuan Muda Wu, maka mari akhiri pertemuan ini." Mendengar itu Wu Yu tertawa. "Mengapa adik Ling begitu temperamental? Saat ini,
situasi perusahaan dagang Tianyuan sedang dipertaruhkan. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti ini? Memangnya ada apa dengan situasi kamar dagang Tianyuan? Semuanya baik-baik saja, kata Ding Ling Er dengan tatapan dingin. Kakak, Ding Peng tidak bisa menahan diri untuk memarahi kakaknya. Kak, Tuan Muda Wu ada di sini karena ingin membantu kita. Tapi mengapa sikapmu begitu dingin? Apakah kamu ingin mendorong kamar dagang Tianyuan ke dalam lubang api? Pantas saja, situasi kamar dagang kita kini semakin buruk setelah ayah menyerahkan kamar dagang ini padamu. Ding Peng, jaga mulutmu. Ding Ling Er berteriak. Kalau adikku yang bodoh, seharusnya kau bisa melihat bahwa kamar dagang Luoku sejak awal telah mengincar kita. Kali ini, mereka hanya mengambil kesempatan untuk mengambil alih kamar dagang kita. Apa kau bahkan tidak mengerti akan hal sekecil ini? Wajah Ding Peng memerah. Dia pun kemudian berseru. Apa maksudmu bicara omong kosong itu? Jika kamu terus keras kepala seperti ini, kamu hanya akan membuat musuh bagi kamar dagang Tianyuan. Sadarilah posisi kita saat ini, Kak. Ding Ling Er sangat marah. Bahkan darahnya mendidih dan membuat tubuhnya memerah. Sudah, enyahlah. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada kamar dagang Tianyuan. Kenapa? Hanya karena ayah telah memilihmu, maka aku tidak bisa memberi masukan? Kau bahkan tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Aku sebagai seorang putra satu-satunya ayah, aku tidak bisa melihat kamar dagang Tianyuan hancur di tanganmu. Ding Peng pun berseru. Anak kecil, kau benar-benar membuatku kesal. Paman Yu, bawa dia dan kunci dia di kamar bawah tanah, seru Ding Ling Er. Melihat pertengkaran ini, Wu Yu tertawa. Oh, adik Ling, kamu tidak perlu semarah itu. Adikmu mungkin masih muda, tetapi dia tidak kalah berbakatnya darimu. Terutama apa yang ia katakan itu benar. Kalau kita bisa mencapai kesepakatan, maka kamar dagang Tianyuan akan selamat dari krisis yang sedang mereka hadapi. Ding Ling Er mendengus. Dia mencoba menahan amarahnya. Oh, kalau begitu, saya ingin mendengar apa yang sebenarnya Tuan Muda Wu tawarkan. Wu Yu tersenyum. Ini cukup sederhana. Saat ini kamar dagang Tianyuan sedang mengalami penurunan. Kekuatan kalian sebenarnya tidak jauh lebih rendah daripada kekuatan Luogu kami. Karena itu, aku ingin memberi dukungan terbesar dan membuat kalian kembali ke puncak. Sebagai gantinya, adik Ling, menikahlah denganku. Selama kita menjadi suami istri, maka kamar dagang Tianyuan dan kamar dagang Luogu akan menjadi satu. Posisi kamar dagang kita akan menjadi lebih solid, dan tentu saja kamar dagang Tianyuan akan kembali ke masa jayanya. Sungguh itu adalah ide yang luar biasa, Kak. Kamu harus mendengarkannya setelah kalian menikah. Kakak ipar akan memimpin gabungan kamar dengan kita. Lalu aku akan menjadi wakilnya. Setelah itu kamar dagang kita akan menjadi yang terbaik di dunia, kata Ding Peng dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Ding Ling Er benar-benar murka sampai kepalanya hendak meletus. Dia benar-benar tidak menyangka kalau dia punya adik yang begitu bodoh. Paman Yu pun tidak bisa diam, dan dia berseru. Tuan Muda Peng, kau benar-benar bodoh. Jika kau melakukan idemu, itu sama saja dengan menyerahkan kamar dagang Tianyuan pada Tuan Muda Wu. Apa kau bahkan tidak menyadarinya?
Ding Peng langsung berseru dan menunjuk ke arah Paman Yu. "Orang tua, kau pikir dirimu ini siapa? Berani sekali kau menceramaiku. Kau hanyalah pelayan tua." "Nyah! Kak, jangan dengarkan orang tua ini. Setelah kamu menikah, kamar dagang kita tidak akan menjadi milik kakak ipar. Kita hanya akan menggabungkannya dengan kamar dagang Luogu. Aku melakukan semua ini untuk ayah, Kak." Pada akhirnya, perdebatan antara Ding Peng dan Ding Ling Er masih belum berakhir. Di sini sorry banget Ane putus, karena ini otaknya udah mulai nggak nyambung, udah mulai konslet karena sudah terlalu malam. Terima kasih. Kita akhiri untuk video hari ini. Kita jumpa lagi di part berikutnya. See you again di next video dan bye.